berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day, wonderful day, wonderful day He has Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33 demikian. LAI memberikan judul perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya serta yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Wah, kurang semangat ini. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Ya, kita bersyukur ya pada pagi hari ini boleh bersama-sama menyaksikan di dalam pemberkatan dan peneguhan pernikahan dalam diri Mika dan juga Monica. Ya Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mungkin banyak dari kita juga belum kenal saya gitu ya. Maka izinkan saya Ibu Bapak untuk memperkenalkan diri. Tadi disampaikan oleh Bapak Penatua Ismu, nama saya adalah Pendeta Novia Abigail Christina. Tapi kalau dipanggilnya itu kepanjangan gitu ya. Saya biasanya dipanggil dengan sebutan Abi. Ya, jadi kalau misalkan tadi Ibu Bapak mungkin coba deh panggil Novia gitu ya karena nama depannya, itu saya takut gak nengok Ibu Bapak karena gak biasa. Jadi saya biasa dipanggilnya Abi. Ya, tapi pada hari ini saya memohon nih Ibu Bapak secara khusus juga bagi Mika dan juga Monica. Nanti kalau kita kira-kira ketemu lagi gitu ya di mana, jangan panggil Ibu. Ya. Karena kenapa? Memang mungkin Ibu Bapak saya dengan Mika dan Monica cuman beda 1 tahun sebenarnya. Tadi dalam percakapan mereka 96, saya 95. Ya, jadi mungkin usia saya juga masih seperti usia anak-anak ya bagi Bapak Ibu semua. Nah, kenapa saya nggak mau dipanggil Ibu? Karena seringkali orang kalau panggil saya Ibu itu tidak ada jedanya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Jadi orang kalau panggil saya tuh gini, Bu Abi, Bu Abi. Nah, tahu Ibu Bapak jadi mirip apa kalau nggak ada jedanya? Jadi mirip yang harum-harum gitu ya. Jadi orang suka manggilnya Bu Abi. Makanya saya suka bilang jangan panggil Ibu. Ya boleh, saya terbuka juga. Kalau mau panggil Kak Abi boleh gitu ya. Mau panggil Abi pun saya juga sangat terbuka. Nah, saya saat ini melayani di GKI Sutopo Tangerang. Beberapa jemaat ada yang orang Jawa. Akhirnya yang dari suku Jawa ini bilang, oke, kami gak akan panggil Ibu, tapi kami panggilnya Mbak. Nah, tapi saya mohon juga Ibu Bapak, jangan juga panggil saya Mbak. Karena kenapa? Kalau panggil Mbak jadi makin mirip ya. Jadi kalau panggilnya Mbak, Mbak Abi, Mbak Abi. Nah, jadinya jangan ya Ibu Bapak. Kalau boleh tadi jangan Ibu, jangan Mbak. Tapi kalau ngerasa, aduh nggak enak tapi mungkin pengen Ibu, boleh aja tapi harus ada jedanya. Ya, jadi nggak boleh Bu Abi. Mungkin kalau mau Ibu Abi, nah masih ada jedanya boleh. Ya, tapi jangan disambung ya Ibu Bapak semua. Ya, demikian perkenalan saya Ibu Bapak. Nah, hari ini gitu ya, ketika kita mau merenungkan firman, tentu bagi kita semua ini juga menjadi sebuah ayat yang sudah sering gitu ya kita dengar. Tapi di sini saya mau tanya, yang sudah menikah, jujur-jujuran ya, siapa yang pernah atau kadang setiap ibadah ketika ayat ini dibacakan, entah misalkan nih suaminya kadang ngerasa istri saya nih kadang diomongin nih suka nggak ngerti-ngerti gitu ya. Jadi ketika ayat ini dibacakan, langsunglah suami nyenggol istrinya. Tuh, dengarkanlah firman Tuhan gitu ya. Kata firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, jadi kadang ayat ini Ibu Bapak di sisi lain suka dipakai untuk pernikahan, tapi di sisi lain pun sering untuk alat menyindir gitu ya. Jadi kayak tuh istri dengerin harus tunduk. Itu firman Tuhan mengatakan. Atau bahkan Ibu Bapak kebalikannya. Istri juga demikian. Dikatakan tadi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi istri langsung berkata, itu lihat, aku mau tunduk kepada kamu, tapi kamu juga harus mengasihi aku seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengorbankan dirinya, kamu mau mengorbankan apa bagiku? Nah, jadi kadang ayat ini Ibu Bapak bisa dilihat dari berbagai sisi. Namun hari ini kita bersama-sama mau melihat bahwa memang ayatnya tadi cukup panjang, tetapi sebenarnya kunci dari ayat ini mulainya itu bisa dikatakan dari ayat yang ke-21. Kalau kita melihat ada perbedaannya sedikit. Kalau tadi Ibu Bapak misalkan membacanya dari Alkitab ya, dia dari handphone ataupun mungkin dari terjemahan yang pertama, ayat 21 ini sebelumnya dipisah dari ayat yang 22. Jadi kalau di terjemahan 1 ayat 21 ini tuh masuk di perikop yang sebelumnya, bukan dengan judul ini. Jadi kalau judul yang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, itu kalau di terjemahan 1 mulai dari ayat yang ke-22. Maka di TB yang kedua, terjemahan baru yang kedua ini diperbaharui. Karena kenapa? Ayat 21 ini sebenarnya menjadi ayat kunci. Sebelum Rasul Paulus mau mengatakan istri tunduklah kepada suami dan juga
istri atau suami harus mengasihi istri, sebelumnya ayat 21 ini menjadi sebuah kunci. Apa tadi dikatakan? Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Maka ibu bapak dan jemaat yang terkasih, secara khusus juga bagi Mika dan juga Monica, pertama kali sebelum kita lebih jauh membahas tentang hubungan rumah tangga itu harus yang seperti apa, harus menjadi suami gambarannya seperti apa, istri yang seperti apa. Pertama kali ayat Alkitab kita membantu untuk mengajak kita, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Maka boleh next. Maka yang pertama kali, pilar pertama dalam hubungan pernikahan adalah harus takut akan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah dasar, karena jadikanlah kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai dasar, akhirnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yaitu cuman berdasarkan tadi. Ayatnya bisa menjadi sindir menyindir gitu ya, dari sisi laki-laki ataupun sisi perempuan. Padahal dasar utamanya adalah pertama kali, sebelum kita mau tunduk, sebelum kita mau mengasihi, pertama kali harus takut akan Tuhan. Karena kenapa? Kalau Tuhan yang menjadi pusat dari inti pernikahan dalam sebuah rumah tangga itu pun bukan lagi seolah-olah berkata, ya aku mengasihi kamu karena dulu kamu begini, aku mencintai kamu karena dulu kamu begini. Misalkan ada yang bilang, aku mengasihi kamu karena kamu tuh baik, karena kamu tuh ganteng, karena kamu tuh cantik. Kalau udah pertambahan usia seringkali apa? Mungkin kebaikan yang dulu zaman pacaran udah berubah di pernikahan. Akhirnya jadi apa? Kamu tuh udah berubah gak kayak dulu. Gitu ya, itu bisa terjadi. Maka dari itu fokus utama adalah takut akan Tuhan. Mau apapun yang pasangan kita lakukan, mau apapun yang dia lakukan, bagi kita rasanya berubah. Tapi kalau dasarnya itu sudah kepada Tuhan, maka itulah menjadi dasar yang benar. Aku mau mengasihi kamu karena terlebih dahulu aku takut akan Tuhan. Aku mau melihat kamu sebagai pasanganku karena aku menyadari Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kamu di dalam kehidupan aku. Itu yang mau kita katakan. Maka boleh next. Ketika kita melihat kerendahan hati, ya tadi menjadi dasar akan semua. Maka pernikahan ini bukan hanya tentang siapa yang paling benar, siapa yang harus menang, atau siapa yang harus mengalah. Bukan. Tapi yang paling utama, bagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita bisa mau mau merefleksikan dalam hidup. Bagaimana ya kita bisa bersama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Atau mungkin boleh next lagi, tadi fokus dalam kehidupan rumah tangga bukanlah hanya kepada aku. Tapi fokusnya adalah bukan cuma perkara kira-kira aku maunya apa ya buat rumah tangga ini, bukan. Tapi kita mau ganti sebagai takut akan Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu yang mau dikatakan. Boleh next. Maka di dalam kehidupan, next lagi, boleh? Ya, jadi ini kalau jadi konflik gitu ya, tadi fokusnya bukan ke aku tapi kepada Tuhan. Maka ketika lagi ada masalah, ini pasti ada yang bilang masa pernikahan tuh ada masa honeymoonnya. Ada yang bilang nih kalau setahun 2 tahun masih honeymoon, sampai 4 tahun tuh masih ada honeymoonnya. Tapi memang setiap hubungan pernikahan itu gak bisa kita samain. Ya setiap pernikahan beda-beda. Ada yang mengatakan saya dari awal pernikahan aja kayaknya masalahnya banyak. Atau ada yang bilang saya udah bertahun-tahun gak pernah ada masalah. Setiap kita pasti berbeda. Dan tidak bisa dipungkiri konflik itu pasti akan terjadi. Namun tadi poin yang pertama, kalau takut akan Tuhan, maka bagaimana kita mau mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Ketika ada konflik, berhenti dulu, gitu ya. Kita mau melihat pasangan kita tuh bukan musuh kita. Di sini yang seringkali terjadi sebuah masalah. Karena tadi kalau fokusnya ke aku, pokoknya aku harus yang menang. Dia harus dengerin aku. Kalau dia nggak dengerin aku akan diemin dia. Kalau dia mulai gak ngedengerin aku, oke, aku akan hitung berapa lama nih dia gak ngedengerin. Sekali 2 kali aku masih sabar. Tapi kalau udah berkali-kali, mohon maaf, tak ada maaf bagimu. Gitu ya, seringkali itu yang terjadi. Maka ingatlah, pasangan kita seberat apapun masalah, bagi Mika dan Monica, kalian itu bukanlah musuh. Kalian itu berdua adalah pasangan yang telah Tuhan berkati. Maka lihatlah pasangan itu ketika terjadi konflik, yang pertama kita mau lakukan apa? Berhenti dulu. Lagi marah, lagi kesel, lebih baik diem dulu. Berhenti, berdoa. Ada yang bisa langsung berdoa bareng-bareng.
Tapi ada yang bisa, saya lagi gak mau ngobrol dulu deh, lagi mau punya ruang sendiri. Gak apa-apa, mungkin ambil dulu waktu sendiri. Berdoa masing-masing, tetapi juga di poin yang ketiga, kita mau belajar untuk mendengarkan pasangan. Kira-kira maunya pasangan kenapa? Tadi konfliknya terjadinya karena apa? Gitu ya, jangan dipendem, malah kalau dipendem menjadi sesuatu yang berbahaya, jadi bom waktu. Dan juga yang keempat adalah bicarakan. Dan yang kelima, cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan rumah tangga kalian, itulah yang paling baik. Maka ibu bapak seringkali ketika anak-anak sekarang itu pada suka ngomong LDR. Ya, LDR ini bukan cuman long distance relationship, tapi juga ada yang bilang long distance religion gitu ya. Jadi perbedaannya nih kadang ada lagi yang ngomongin masalah agama. Sekarang nih kadang lagi rame. Tapi ibu bapak, saya sekarang sering kali berkata kepada anak-anak muda, terkadang yang perlu kita perhatikan, sekalipun kita mau cari yang seagama, tapi hati-hati. Kadang yang seagama pun belum tentu satu iman. Maksudnya apa gitu ya, satu iman tuh begini. Ada suami istri sama-sama Kristen, tapi ternyata dalam menjalani hubungan pernikahan, ketika lagi ada masalah, yang satu maunya datang kepada Tuhan berdoa. Yang satu maunya, udahlah diemin aja masalahnya, nanti juga akan ada jalan keluar. Seolah-olah yang satu mau beriman menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, yang satu beriman dengan biarkanlah waktu yang menyembuhkan kita. Hati-hati, bisa jadi itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Jadi bukan cuma masalah agama yang berbeda atau apa, tapi seringkali satu agama juga bisa jadi beda iman. Maka itu poin yang pertama yang paling penting, takut akan Tuhan. Imannya kita perlu sama. Perlu sama-sama kalau lagi ada masalah, bawa kepada Tuhan. Kalau ada masalah apapun ingat, kita disatukan bukan cuman karena, tadi kalau saya sempat ngobrol gitu ya di belakang, Mika dan Monica ini teman SD. Tapi teman SD-nya katanya tadi ketemu gede gitu ya. Walaupun kalian ketemu gede, ini bukan cuman karena seolah-olah kalian nih tiba-tiba ketemu lagi, bukan sebuah kebetulan. Tapi kita percaya Tuhan yang telah menyiapkan segala sesuatu bahkan sampai hari ini. Jadi dasarkan kehidupan pernikahan kalian dengan takut akan Tuhan. Syukuri pernikahan kalian. Dan juga yang kedua, boleh next? Tadi ingat bahwa ya pasangan itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka kalaupun ada perbedaan gak apa-apa. Karena kalau kita mau cari yang sama tetap gak akan sama. Coba lihat nih ya ke belakang, misalkan orang yang sudah menikah sudah sekian tahun lamanya. Saya mau tanya bagi bapak ibu yang sudah menikah lama, kira-kira pasangan kita tuh udah kita kenal betul-betul atau belum? Belum ya. Kadang ada aja ya perkenalan yang baru. Tadinya taunya dulu begini, pas menikah kok berubah. Tadinya saya nggak tahu nih gitu ya, kalau misalkan pas udah menikah baru tahu begini. Salah satu contoh ibu bapak, saya dan suami saya itu kan baru tahu kalau dia ngorok itu pas udah nikah gitu ya. Udah pas udah ngorok dia juga baru tahu kalau misalkan saya juga kalau di jalan tuh suka ketiduran. Bahkan tiduran tuh kayaknya sampai mangap-mangap. Zaman pacaran tuh mungkin apa, kita berikan yang terbaik. Mau ketiduran dikit, jangan, langsung senyum. Tapi kalau udah menikah itu semua akan terbuka. Ya, maka dalam kehidupan kita juga sama. Mika dan juga Monica, pernikahan itu seperti pembelajaran setiap hari. Gak akan ada sesuatu yang bagi kita rasanya saya udah kenal banget. Tapi kadang dalam pernikahan kita baru mengenal sisi lain dari pasangan kita. Sekalipun mungkin ada perbedaan, ingat lagi balik ke poin pertama. Mika mengasihi Monica karena takut akan Tuhan. Monica juga mengasihi Mika karena takut akan Tuhan. Maka boleh next. Ketika kita tadi misalkan akan ada masa, mungkin Mika dan Monica menemukan pasangan kita nih lagi nyebelin banget gitu ya. Semenyebelin apapun Mika kepada Monica atau semenyebalkan apapun Monica kepada Mika. Jangan cuman berfokus pada kok dia sekarang begini ya, ternyata benar ya kata orang di pernikahan tuh begini. Jangan hanya melihat itu. Tapi ketika ada sesuatu hal yang bagi kita nih rasanya jadi sebuah kesalahan, maka ingatlah, ingat apanya? Kebaikannya, ingat pengorbanannya, ingat perjuangannya, ingat kesetiaannya. Atau mungkin ada yang bilang, tapi kayaknya mungkin pengorbanan
dia nggak sebesar itu, biasa aja dibandingin dengan standar-standar di sosial media. Nah sekarang anak-anak sekarang tuh melihatnya kadang dalam artian demikian. Tapi coba ingat kembali, apa saja ya kebaikan pasangan kita. Maka kalau kita mau melihatnya secara utuh, bukan kesalahannya yang lebih berat. Tapi coba kita ingat segala sesuatu yang baik dalam diri pasangan kita. Nyebelinnya sedikit, kebaikannya harus kita ingat yang banyak, sehingga jangan biarkan satu kesalahan itu menghapus seluruh kebaikan dari pasangan kita. Dan itulah cara kita bisa mempertahankan hubungan pernikahan ini. Maka kalaupun nanti ke depan memang sekarang nih banyak berita-berita yang rasanya berat bagi anak-anak muda ketika mereka mau menikah, tapi jangan melihat yang negatifnya. Coba lihat dari kedua besar keluarga. Mereka yang mempertahankan hubungan pernikahan sekian lama, lihatlah itu. Tanya kepada mama, papa, kepada orang tua semuanya, apa yang bisa membuat kuat di tengah hubungan pernikahan Kristen. Maka boleh next lagi yang ketiga, ibu bapak yang terakhir. Ya, kita mau mengingat pernikahan itu perlu setia dalam setiap musim. Nanti Mika dan juga Monica akan menyatakan janji. Dihafalkah janjinya? Hafal ya. Ada kata-katanya kalau kita ingat ya di bagian janji itu, aku akan setia, aku akan menjagamu di dalam kekayaan ataupun kelimpahan, di dalam sehat maupun sakit. Nah maka ibu bapak, sakitnya ini juga perlu diperhatikan. Kadang kata orang begini, kalau sakitnya sakit fisik saya bisa terima. Mau kamu sakit fisik apapun saya akan siap merawat, saya akan siap menjaga. Tapi kalau suatu saat hati saya sakit, hati-hati, gak bisa, mohon maaf. Jangan lukai hatiku, jangan lukai perasaanku. Nah ibu bapak, dalam janji pernikahan memang dikatakan sehat maupun sakit. Tapi sakit ini pun bukan cuma sakit fisik. Tetapi juga kalau kita mengalami sakit hati di dalam pernikahan, kita mau diingatkan juga untuk tetap setia. Kalaupun juga mungkin kita mengalami tadi ada kekecewaan, ada kegagalan, ada pergumulan yang berat, jangan sampai kita melupakan janji yang telah dinyatakan di dalam pernikahan itu. Maka boleh next lagi. Sehingga tadi sakit fisik itu kadang mudah dilihat. Ya kalau sakitnya flu oke, kita bisa rawat dengan mudah. Dan respon kita itu ya tadi, kita ngerawat, kita nemenin, kita membantu, dan bahkan pasangan itu membutuhkan kesabaran. Tapi kalau sakit hati seringkali ini yang berbahaya dalam kehidupan rumah tangga. Seolah-olah mungkin dia gak kelihatan kayak sakit fisik, dia bisa tersembunyi. Tetapi kalau respon kita seringkali berkata, kamu udah menyakiti aku berkali-kali, hati-hati. Ingat poin yang pertama tadi, perlu dibicarakan, jangan disimpan. Karena kalau sakit hati itu terus-menerus dipupuk dan disimpan, itu bisa menjadi sebuah bom waktu. Dan lihatlah begini, dalam pernikahan kita melihat bahwa Mika membawa lukanya di masa lalu juga. Monica pun membawa lukanya di masa lalu. Kita sama-sama mungkin menjadi manusia yang terluka. Tetapi di dalam pernikahan, fokus kita bukan cuma hanya kepada, oh ini luka, lalu dalam pernikahan kita menjadi luka yang begitu besar. Tidak. Tetapi di dalam pernikahan tadi kita mengingat, sekalipun kita memiliki luka, tapi terlebih dahulu pertama kali Tuhan yang membuat kita bisa bertemu. Sehingga sekalipun kita terluka, dalam hubungan pernikahan kita percaya Tuhan pun akan memulihkan setiap kehidupan kita. Jadi peganglah teguh janji kalian, janji pernikahan kalian sampai kapanpun, itu ya, sampai maut memisahkan, kiranya itu yang bisa menguatkan hubungan rumah tangga kalian. Maka boleh next yang terakhir. Ya, jadi tadi dinamika pernikahan Efesus itu melihat ada begitu banyak hal yang disampaikan. Maka kalau kita lihat suami ya mengasihi istri, maka dengan cara apa? Suami bisa lebih banyak untuk mendengarkan. Karena katanya perempuan ini lebih berbicara lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Kalau misalkan bapak-bapak di sini mungkin punya pengalaman gitu ya. Kalau istrinya ngomong terus, kita juga makin ngomong, akhirnya bisa jadi masalah besar. Tapi kalau suaminya udahlah dengerin aja, maka kadang lebih adem gitu ya. Jadi kasihnya Mika dengerin. Monica mau ngomong apa? Iya, dengarkan gitu ya. Jangan langsung didebat dulu, tapi dengerin dulu ya. Lalu juga menjaga hatinya. Kadang memang perempuan ini punya beribu macam bahasa. Misalkan ditanya ya, kamu udah makan belum? Belum.
terus nanti yang ngomong belum makan, misalkan Monica ngerasa aku kan udah bilang belum makan, kok dia pulang-pulang nggak bawain makanan ya, kok dia nggak inget ya aku belum makan, hati-hati. Ya kadang memang laki-laki ini bukan cenayang, tapi perempuan mengharapkan laki-laki itu kadang lebih peka gitu ya. Jadi tolonglah lihat dalam setiap bahasa, seringkali tuh bahasanya bisa punya makna yang banyak. Nah maka itu nanti kalian pelajari ya dalam pernikahan. Lalu juga ingatlah untuk selalu mengampuni dan hadir pada saat lemah. Karena memang kadang perempuan ini di masa-masa lemahnya dia mungkin gak butuh banyak nasihat, gak butuh banyak solusi, tetapi kadang perempuan ini lebih butuh untuk ditemani. Ya, jadi ingat Mika, sabar, temani. Ya, itu yang dilakukan. Maka juga bagi Monica untuk hormat. Hormat juga apa? Dengarkan juga pendapatnya. Sekalipun kadang perempuan nih punya 1000 bahasa, pengen diungkapin, tapi ingat juga, saya mau menghormati suami saya. Ya, jadi penghormatan itu pun menjadi penting. Karena tadi Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-33, kasihilah seperti dirimu sendiri dan juga hendaklah menghormati. Ya, jadi kasih dan penghormatan itu menjadi sesuatu hal yang harus berimbang. Karena kalau kasih tanpa penghormatan itu hanya menjadi sebuah kata-kata. Mungkin kata-katanya nih manis, bucin banget gitu ya. Tapi kalau nggak ada penghormatan, nggak ada buktinya. Dan kalaupun penghormatan tanpa ada kasih, itu juga hanya formalitas. Atau bahkan hormat karena takut, maka hati-hati. Maka juga menghargai perasaannya Mika juga. Ya, jadi mau Mika lagi mengalami apa, terima juga, dengarkan juga. Jangan sampai ngerasa, kamu kan laki-laki, kamu harus lebih kuat, kamu jangan sampai lemah. Enggak. Sama juga, Mika adalah seorang manusia yang juga punya perasaan yang mau dihargai. Maka juga menjaga perkataan. Kadang memang udah kadang kesel nih pengen ngomong, tapi jaga perkataan juga. Jangan sampai perkataan kita mempermalukan suami kita. Ya, jadi tetap jaga di dalam perkataan dan perasaan juga di dalam kehidupan rumah tangga. Maka yang terakhir Ibu Bapak boleh next. Ya, pesan yang terakhir, maka mungkin suatu hari nanti kalian gak mengingat semua isi khotbah gitu ya, karena tadi agak cukup panjang khotbah ini, tetapi ketika kalian nggak tahu harus berbuat apa-apa dalam kehidupan rumah tangga, maka ingat kembali di poin yang pertama, kembalilah kepada kasihnya Kristus, takutlah akan Tuhan. Ketika kita mau menjalani kehidupan, itulah yang menjadi dasar utama pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita bersama. Amin. Saat hening bagi kita. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Perwil Sedang dengan judul Hari Bahagia. Dipersilakan.
Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama memasuki di dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Mika Julisa Siregar dan Monica Elizabeth Barimbing, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Diponegoro 4, Kota Serang, Provinsi Banten, di sini. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara dengan disaksikan oleh jemaat sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Pernikahan adalah satu kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah bagi manusia. Di hadapan manusia, karena pernikahan tidak lepas dari hubungan antar manusia. Walaupun pernikahan bersifat pribadi, tetapi menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Alkitab mempersaksikan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menghadiri dan mengaruniakan berkat disertai mukjizatnya yang pertama dalam pesta perkawinan di Kana. Alkitab juga mempersaksikan bahwa Kristus menyatakan dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Oleh sebab itu, pernikahan Kristiani memiliki makna dan tanggung jawab yang kudus dan indah, karena berdasarkan janji setia suami istri di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya hingga kematian yang memisahkan. Di dalam Alkitab, firman Tuhan menyatakan bahwa tujuan pernikahan itu untuk pertama, membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketiga, membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Karena itu, hendaklah sebagai suami istri, saudara saling memenuhi kewajiban satu dengan yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, saling menyatakan dukungan, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi istrinya. Tuhan yang memelihara perjalanan hidup saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Tuhan, dengarlah seru
Kini sekarang ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain. Monica Elizabeth Berimbing, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku, sebagai suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan merawat dengan setia hingga kematian memisahkan kita. Mika Julisa Siregar, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan mengatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap setia mengasihimu dalam waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap setia merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Mari saat ini kita berdoa. Ya Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, saat ini Mika Julisa Siregar dan Monica Elizabeth Barimbing datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mika Julisa Siregar dan Monica Elizabeth Barimbing, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Setelah saya menyampaikan berkat, jemaat nanti diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, memenuhi saudara berdua dengan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kekudusan. Amin. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Boleh berhadapan? Untuk perempuan. Ini perempuan. Tenang aja, tenang. Mika Julisa Siregar, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanmu. Monica Elizabeth Barimbing, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu.
Monica Elizabeth Barimbing, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasihmu kepada suami pada jari tangan kanan suamimu sebagai tanda cinta kasih. Mika Julisa Siregar, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kiranya Tuhan selalu beserta kita. Amin. Saat ini sebagai suami dan istri, Mika dan juga Monica dipersilakan memberikan ungkapan kasih sebagai suami dan istri. Pindah tempat. Maju. Pindah tempat saya. Pindah tempat. Boleh pindah dulu. Oke. Udah deh. Saat ini kita akan memasuki di dalam penandatanganan piagam dan peneguhan pemberkatan nikah. Ada 3 ya. Tanda tangannya dikenain ke muka ya. Oke. Di foto, sorry. Siap. Balik. Sini dulu. Mika Julisa Siregar dan Monica Elizabeth Barimbing. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah sebagai dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mika Julisa Siregar dan Monica Elizabeth Barimbing, kini gereja dan masyarakat telah mengakui saudara sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara telah diteguhkan dan diberkati di hadapan Allah dan jemaatnya di sini. Maka berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara,
Terimalah Mika Julisa Siregar dan Monica Elizabeth Barimbing ini sebagai keluarga baru di tengah-tengah persekutuan kita maupun bermasyarakat. Dukunglah mereka dalam bimbingan dan nasihat, serta bawalah mereka terus dalam doa saudara. Oke, silakan kembali duduk. Ya. Oke, ya. Pelan-pelan. Oke. Oke. Mari umat yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu yang telah membawa kedua mempelai sampai pada hari yang penuh sukacita ini. Kami percaya ya Allah bahwa pernikahan ini bukan sekadar pertemuan dua pribadi, tetapi merupakan bagian dari rencana dan kehendak-Mu saja. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa bagi Mika Julisa Siregar bersama juga dengan Monica Elizabeth Barimbing sebagai suami dan istri. Mampukanlah mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan kasih, kesetiaan, kesabaran, dan rendah hati. Dan ketika mereka menjalani pernikahan kehidupan ke depan, mungkin ada beberapa dinamika yang terjadi, namun ajarlah mereka untuk tidak melihat satu sama lain sebagai musuh ataupun juga menjadi konflik yang berkepanjangan, tetapi kiranya boleh menjadi pasangan yang sama-sama saling belajar, memahami, dan mengasihi. Kami juga mohonkan ya Bapa, berkat pemeliharaan Tuhan di tengah setiap tugas dan panggilan yang mereka jalani, baik ketika di dalam pekerjaan, di tengah setiap usaha, ataupun juga di tengah segala aktivitas yang Tuhan percayakan. Mampukanlah mereka menjalaninya dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga di tengah segala kegiatan yang mereka jalani, mereka dapat menjalaninya dengan kondisi tubuh dan jiwa yang baik, yang seturut dengan kehendak Engkau saja. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi kedua belah pihak keluarga besar, Siregar dan juga Barimbing. Berkatilah kedua keluarga ini ya Bapa, agar kiranya mereka boleh terus menjadi keluarga yang saling mendukung, saling menjaga, dan saling memelihara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kelak Tuhan mengizinkan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka, berikanlah keluarga juga dengan hikmat dan penyertaan Tuhan, ketika mereka boleh membimbing dan mendidik di dalam penyertaan Tuhan yang nyata dalam hari demi hari mereka. Dan bila ada setiap doa dan harapan yang dinaikkan oleh keluarga, kiranya Tuhan juga yang mau memberikan jawaban seturut waktu dan kehendak Engkau saja. Berkatilah ya Bapa dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan, agar kiranya kasih, penerimaan, keharmonisan, dan juga penghormatan satu dengan yang lainnya, itu boleh menjadi dasar, dan juga mereka boleh tetap meneguhkan iman mereka hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Allah, pada saat ini juga jemaat yang boleh hadir, ataupun juga keluarga besar yang hadir, ataupun juga rekan-rekan dari Mika dan juga Monica. Berkatilah setiap kami, agar kami boleh terus mendukung di tengah perjalanan kehidupan pernikahan mereka, sehingga kami boleh terus menjadi persekutuan umat Tuhan, yang saling mendukung, saling menjaga dan menolong, serta mengingatkan satu dengan yang lainnya. Inilah setiap doa kami ya Allah. Kami percaya bahwa apa yang telah dipersatukan oleh-Mu tidak dapat dipisahkan oleh setiap pergumulan yang dialami oleh kami. Peganglah tangan mereka dan tuntunlah rumah tangga ini sampai akhir perjalanan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga mempelai wanita dengan judul Sada Mahamu. Dipersilakan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengucap syukur, akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan boleh kita awali dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita menyanyikan PKJ 55. Hai puji namanya, terang cahaya. Persembahan boleh diawali oleh mempelai berdua. Puji namanya, ajak perawanan. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hati. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, sejenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya, ikan di laut, dan puji namanya, burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya, Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Karena kasih-Nya tak terhenti. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, Tuhan Maha Baik, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini, kami boleh mengucap syukur kepadamu karena karya Tuhan selalu Engkau tampakkan di sepanjang kehidupan kami.
Dan pada saat ini kami boleh mengucap syukur dan kami boleh menyerahkan persembahan ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami boleh Engkau berkati sehingga boleh menjadi pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Terlebih Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini untuk perkembangan gereja-Mu di sini. Dan ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, selagi kami menyerahkan persembahan ucapan syukur pada saat ini kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengikat
Maka dari itu marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu terkasih. Siang hari ini kita sungguh sangat berbahagia boleh menjadi bagian keluarga besar, keluarga baru, Mika dan Monika. Kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan dari Ibu Pendeta, harus hati-hati ini menyebut nama Ibu Pendeta nih. Dari Ibu Pendeta Abigail. Tadi banyak firman Tuhan yang boleh diberlakukan di dalam sebuah keluarga, khususnya untuk keluarga baru, Mika dan Monika. Tuhan memberkati ya Mik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti acara tambahan. Yang pertama adalah ungkapan kasih terhadap orang tua dan nanti akan diiringi sebuah pujian doa seorang anak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengikuti acara pemberkatan atau prosesi pemberkatan nikah Mika dan Monika. Sebentar lagi kita akan mengikuti sebuah momen yang mengharukan dalam rangkaian pemberkatan nikah hari ini, yaitu prosesi sungkeman. Sungkeman bukan sekedar tradisi. Di dalam iman kita, ini adalah wujud dari perintah Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu. Seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak pernah tahu rahasia Tuhan, tetapi rencana Tuhan pasti baik dan indah untuk kita. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Abi, siapa sangka benih cinta ini ternyata sudah Tuhan tanam sejak lama. Sejak mereka masih kecil, dengan seragam merah putih,
Mereka pernah berada di sekolah yang sama, berada di halaman yang sama, bahkan bermain dan berlari di lapangan yang sama. Namun waktu memisahkan mereka untuk bertumbuh dewasa dengan jalan masing-masing. Mika Julisa Siregar, seorang laki-laki yang Tuhan izinkan untuk melihat luasnya dunia. Tuhan bawa langkahnya jauh ke Jogja untuk menuntut ilmu dan bekerja ke Kalimantan, ke Medan, ke Cilegon, ke Riau, ke Lampung. Setengah negara Indonesia sudah dilalui. Namun ternyata jodohnya tidak ada di sana. Tuhan simpan jodohnya di sini, di kota ini. Melalui sebuah sapaan sederhana di media sosial, Tuhan pertemukan kembali kedua sejoli yang lama terpisah itu. Jodoh yang dicari-cari, ternyata Tuhan siapkan sedekat doa. Hari ini, Monica dan Mika, sebelum mereka melangkah menjadi satu keluarga baru di hadapan Tuhan, mereka akan terlebih dahulu bersujud, memohon doa restu dari orang tua yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan mengasihi mereka tanpa syarat. Kini kita persilahkan kedua mempelai, Monica dan Mika, untuk berlutut di hadapan Mama dan Papa. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia.
Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu
agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Orang tua, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya berupa sambutan dari Majelis Jemaat kepada Ibu Penatua Tias, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini banyak air mata yang menetes di antara kita ya, tapi itu semua adalah air mata bahagia. Demikian ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini peneguhan pemberkatan nikah dari Mika Yulisa Siregar dan Monica Elizabeth Barimbing telah berjalan dengan baik dan lancar. Mika, Monica, gimana? Sudah lega? Oke, dengan disaksikan mama, bapak, adik-adik, saudara, dan semua yang ada di sini, terutama Tuhan Yesus sendiri menyaksikan kalian di sini diberkati, disatukan. Puji Tuhan. Tadi Bu Pendeta menyatakan bahwa setelah pemberkatan tadi kalian sah di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Tapi jangan lupa ada satu yang mesti kalian harus kerjakan sebagai warga negara Indonesia ya. Apa toh? Kalian harus mencatatkan perkawinan pemberkatan hari ini di Dukcapil setempat ya. Jangan lupa. Mungkin orang tua mungkin bisa mengingatkan nanti putra-putranya supaya tahap itu bisa diselesaikan sehingga perkawinan ini akan menjadi sempurna di hukum Tuhan dan hukum negara kita. Demikian. Satu lagi yang menjadi pesan dari majelis jemaat, Mika, Monica, kalian kan seperti diterangkan Bu Ana tadi, dipaparkan oleh Bu Ana bahwa kalian bagaimana kalian bertemu sampai kalian pacaran dalam pengenalan dan pemahaman yang sama-sama dewasa, sehingga kalian hari ini sudah disatukan dalam Tuhan. Kami majelis jemaat berharap bahwa apa yang telah disatukan ini akan berlangsung seterusnya sampai maut memisahkan kita semua, maut memisahkan kalian berdua. Jadi tidak ada yang akan dapat memisahkan kalian berdua selain maut aja. Demikian ya. Selain itu, kami semua juga berharap bahwa keluarga yang kalian bentuk ini adalah keluarga yang diberkatin Tuhan, keluarga yang mencerminkan kasih Allah sendiri,
sehingga menjadi contoh bagi adik-adik dalam lingkungan keluarga besar, dalam lingkungan pekerjaan kalian, dimanapun kalian bekerja. Dan terakhir adalah dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya keluarga kalian akan mencerminkan keluarga Kristen. Inilah Mika Monica ini adalah keluarga Kristen. Demikian. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia ya buat Monica dan Mika. Kami dan kepada keluarga besar almarhum Bapak Melen Siregar dan Ibu Sanik Simorangkir. Dan juga kepada Bapak Sintua Mangasi Barimbing dan Ibu Rosmawati. Kami seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas perkawinan anak-anak Bapak dan Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kata sambutan berikutnya mewakili dari keluarga mempelai wanita maupun pria akan disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Purnawirawan S. Siregar atau Opung Hatus. Dipersilahkan kepada Bapak untuk memberikan sambutannya. Salam. Saya mewakili dari kedua orang tua mempelai laki-laki dan perempuan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Abi, Panetua dan Majelis Gereja GKI Serang, Banten. Dalam proses yang dilaksanakan tadi pemberkatan nikah sangat baik dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ataupun apa yang diberikan berkat oleh Bapak Ibu Pendeta bisa dilaksanakan pada hari-hari mendatang. Kemudian kepada tamu ataupun undangan sekalian dan rekan-rekan daripada kedua mempelai, kita akan berlanjut lagi proses adat yang tidak menyalahin agama ataupun menyalahin dari petunjuk Tuhan yang akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sirdomas, Jalan Lebak Ngempol, Pengadingan, Keramat Watu, Serang, Banten, yang dilaksanakan pada jam 11.00 WIB sampai selesai. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti tidak mengalami hambatan dan aman seperti apa yang kita laksanakan di gereja ini. Demikian dan terima kasih kepada para undangan sekalian. Semoga bisa nanti kita hadir semua di gedung yang disiapkan oleh orang tua mempelai. Terima kasih. Terima kasih kepada Opung Hatus. Bapak Ibu sekalian, acara terakhir berupa foto bersama dan tadi sampaikan bahwa jam 11 akan dilanjutkan acara di Sirdomas. Untuk itu dalam foto bersama, foto ini akan kami atur. Yang pertama mempelai dengan Ibu Pendeta, kemudian yang berikutnya mempelai dengan Ibu Pendeta beserta penatua dengan keluarga pria, keluarga wanita, dan keluarga besar pria maupun wanita. Untuk itu mohon bisa mempersiapkan diri. Yang pertama adalah foto bersama ini dengan Ibu Pendeta.
hidup